Untuk pengajuan pembetulan SPT atau SPTPD, pertama-tama, kapan dan dalam kondisi apa wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT? 1. Sebelum DJP melakukan pemeriksaan. 2. Setelah DJP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Perbedaan pembetulan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan. Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan, ciri-ciri dilakukan atas inisiatif wajib pajak sendiri. Hanya bisa dilakukan sebelum DJP mengeluarkan surat pemberitahuan pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan. Pembetulan SPT setelah pemeriksaan memiliki ciri-ciri dilakukan setelah wajib pajak menerima: 1. Surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2, atau dalam proses pemeriksaan sedang berjalan. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengajuan pembetulan SPT. 1. SPT pembetulan. 2. Surat pengantar. 3. Bukti pelunasan. 4. Dokumen pendukung seperti bukti potong dan faktur pajak. 5. Surat kuasa. 6. Laporan keuangan dan buku besar. 7. Dokumen transaksi terkait. Simulasi pengisian SPT pembetulan. Pertama, login ke DJP online. Lalu, pilih menu lapor, e-filing, lalu buat SPT. 3. Isi data pribadi. Lalu, isi penghasilan neto dalam negeri. Lalu, perhitungan pajak penghasilan. 5. 6. Masukkan SSP atau ID billing. 7. Kirim SPT pembetulan. Simulasi penyerahan SPT pembetulan. Login ke DJP online, lalu akses menu e-filing, lalu pilih jenis SPT dan pembetulan, kemudian input data SPT pembetulan, lampirkan bukti pembayaran jika kurang bayar, lalu kirim SPT pembetulan, terakhir simpan bukti penerimaan elektronik. Selanjutnya, pengajuan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. Untuk situasi yang memungkinkan permohonan perpanjangan yaitu: 1. Wajib pajak belum siap menyusun laporan keuangan tahunan. 2. Laporan keuangan masih dalam proses audit KAP atau kantor akuntan publik. 3. Adanya kondisi teknis yang sah. Lalu, batas waktu pengajuan perpanjangan. Untuk orang pribadi, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Dan untuk badan, paling lambat 30 April tahun berikutnya. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT yaitu surat permohonan perpanjangan, surat pernyataan alasan keterlambatan, perhitungan sementara pajak terutang, bukti pembayaran PPh terutang, surat pernyataan akan menyampaikan SPT, surat kuasa. Lalu alasan yang sah terkait keterlambatan. Pertama, laporan keuangan belum selesai disusun atau diaudit. Kedua, kesulitan teknis pada sistem pembukuan atau software akuntansi. Ketiga, dokumen pendukung belum lengkap. Keempat, restrukturisasi organisasi atau perubahan manajemen. 5. Wajib pajak orang pribadi mengalami gangguan kesehatan atau kondisi darurat. Lalu untuk proses penyerahan permohonan ke KPP, yang pertama-tama, siapkan seluruh dokumen pendukung. Kedua, tentukan cara penyerahan. Ketiga, tunggu tanda terima dari KPP. Untuk simulasi penerimaan persetujuan atau penolakan. Permohonan diterima atau disetujui, yaitu wajib pajak mengajukan permohonan perpanjangan tanggal 15 April. Dokumen lengkap, surat permohonan, perhitungan PPh,
bukti bayar, dan alasan yang logis. Ketika KPP tidak memberikan tanggapan tertulis dalam 5 hari kerja, permohonan ditolak. Dengan situasi, wajib pajak orang pribadi mengajukan permohonan tanggal 1 April sudah lewat batas waktu, yaitu tanggal 31 Maret, atau dokumen tidak lengkap, atau alasan tidak dapat diterima. Sengaja untuk pengajuan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak. Definisi kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak adalah pemindahan kelebihan pembayaran pajak dari suatu masa pajak atau list pajak tertentu untuk digunakan sebagai kredit pajak atau pembayaran pajak pada masa pajak atau jenis pajak berikutnya. Misalnya, kelebihan bayar pajak PPh pasal 25 bulan Januari dapat dikompensasikan ke bulan Februari. Lalu, untuk syarat dan prosedur pengajuan kompensasi, wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan atau masa dengan status lebih bayar. Memilih opsi kompensasi dalam SPT. Tidak diperlukan pemeriksaan pajak. Administrasi kompensasi dilakukan langsung oleh sistem DJP. Untuk simulasi pengisian SPT dengan opsi kompensasi, pada kolom lebih bayar, pilih dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi jumlah lebih bayar yang diingin dikompensasikan, sistem akan mengurangi kelebihan bayar dengan pajak terutang periode berikutnya. Proses administrasi kompensasi ke masa pajak berikutnya. Setelah SPT disampaikan, DJP mencatat kelebihan bayar tersebut sebagai pembayaran di muka untuk masa pajak selanjutnya. Pada SPT berikutnya, kompensasi akan otomatis tercatat sebagai kredit pajak. Tidak ada pencairan dana ke rekening wajib pajak karena sifatnya hanya memindahkan saldo. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. Untuk dasar hukum dan kondisi yang memenuhi syarat restitusi, pertama, dasar hukum yaitu UU KUP, UU tentang ketentuan umum dan tata cara pajak, PMK dan Per DJP terkait tata cara restitusi. Kondisi, wajib pajak memilih lebih bayar pajak dan memilih restitusi pada SPT. Wajib pajak tertentu, misalnya PKP berisiko rendah, dapat meminta percepatan restitusi. Dokumen yang diperlukan, SPT tahunan atau masa, formulir permohonan restitusi, dokumen pendukung seperti bukti potong pajak, faktur pajak, SSP, laporan keuangan, dan dokumen lain yang relevan. Untuk proses pengajuan restitusi, ya dengan mengisi formulir permohonan restitusi, wajib pajak mengisi SPT, masa atau tahunan untuk menunjukkan status lebih bayar. Pada kolom lebih bayar, wajib pajak harus memilih opsi dikembalikan atau restitusi. Selain itu, wajib pajak juga mengisi formulir permohonan restitusi. Contoh, formulir 1108 untuk PPNBM atau PPN yang disediakan oleh DJP. Formulir itu berisi identitas wajib pajak, jenis pajak, dan masa atau tahun pajak yang dimohonkan restitusi, jumlah kelebihan bayar yang diminta kembali, lalu nomor rekening bank wajib pajak untuk pencairan. Lampiran dokumen pendukung. Dokumen yang biasanya dilampirkan antara lain SPT lengkap, bukot pajak, faktur pajak masukan dan bukti pembayaran, SSP atau e-billing bukti setoran pajak, laporan keuangan, terakhir surat kuasa. Tujuannya agar KPP dapat memverifikasi bahwa lebih bayar benar-benar terjadi. Penyerahan permohonan ke KPP. Ada dua cara. Online melalui e-filing atau e-form di CP online yang lebih umum digunakan sekarang ya. Manual, menyerahkan langsung ke kantor pelayanan pajak dengan tanda terima.
Lalu untuk simulasi proses tindak lanjut pemeriksaan keputusan restitusi. Setelah permohonan diterima, KWP akan melakukan pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak, jika disetujui, akan diterbitkan SKPLB. Dana lebih bayar dikembalikan ke rekening wajib pajak. Jika ditolak, sebagian atau seluruhnya diterbitkan SKPKB atau SKPN. Untuk wajib pajak tertentu yang memenuhi syarat percepatan restitusi, DJP akan dapat menerbitkan SKPLB tanpa pemeriksaan panjang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.